Kampung bendera di Garut sudah ada sejak tahun 1970-an. Para pengrajin bendera secara turun-temurun menekuni profesi itu dari dulu hingga sekarang. Beginilah suasana Kampung Babakan Sari, Desa Leles, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat, di mana sebagian orang mengenalnya dengan Kampung Para Pengrajin Bendera atau Kampung Bendera. Sejarah Kampung Bendera awal mula didirikan oleh dua orang. Saat itu keduanya menekuni profesi sebagai pengrajin bendera sekitar tahun 1970-an. Hingga kini usaha itu turun-temurun ditekuni oleh warga yang lainnya. Dulu warga di kampung itu hanya membuat bendera merah putih saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tidak hanya simbol negara Indonesia saja yang dibuatnya, melainkan aksesoris lainnya seperti umbul-umbul dan jenis lainnya. Hingga sekarang, profesi sebagai pengrajin bendera di kampung tersebut masih ditekuni. Bahkan, mayoritas warga di Leles Garut berprofesi sebagai pengrajin bendera. Kalau dari awal perjalanan produk bendera ini khusus orang Leles ya, ini kurang lebih sejak tahun 1970-an lah kira-kira Pak. Apa saja Pak yang dijual? Kalau dulu itu hanya berbentuk bendera aja, dari bermacam-macam ukuran itu ya Pak ya. Dari istilahnya ada ukuran 60x90, 120x80, sampai ke bendera-bendera yang besar. Nah, alhamdulillah dari semenjak itu banyak varian, ada istilahnya itu umbul-umbul, bandir, background gitu Pak. Nah, juga termasuk aksesoris yang ada hubungan kaitannya dengan kegiatan 17 Agustusan. Kalau omset ya kita yang namanya jualan pasti ada turun naiknya ya Pak ya. Kalau dulu ya alhamdulillah omset itu sangat bagus dan memang cukup menggiurkan. Tapi untuk tahun-tahun sekarang, apalagi setelah kemarin adanya pandemi, memang omset itu menurun drastis gitu Pak. Dan dari segi harga nggak stabil gitu Pak. Karena adanya penjualan yang semarak, ada yang jualannya melalui online, di kaki lima juga ada. Nah itu memang termasuk para pedagang kaki lima juga banyak keluhan, terutama yang sistem penjualannya yang melalui online itu harganya nggak stabil gitu Pak. Itu untuk totalitas keseluruhan ya Pak ya, bukan untuk penghasilan untuk saya sendiri kan. Memang si omset untuk keseluruhan para pengusaha bendera memang itu bisa mencapai miliaran lah gitu kan. Tapi untuk hasil yang didapat untuk para pengusaha itu mau para pengrajin juga para pedagang yang melalui online, melalui PKL juga memang untuk saat sekarang memang menurun drastis gitu kan. Jadi jauh dengan apa yang diharapkan seperti tahun-tahun yang kebelakangan gitu kan. Nah kalau untuk saya sendiri, saya kondisikan saya melayani para pemesan dari instansi-instansi memang yang dari model dan juga ukuran memang itu punya ukurannya masing-masing gitu Pak. Jadi nggak terlalu banyak menyediakan bahan untuk dijual ke pasar. Kalau untuk saya sendiri proses sekarang saya bikin untuk para pemesan khususnya para instansi gitu Pak. Salah satu pengusaha bendera yakni Arizano mengatakan, profesinya sebagai pengrajin bendera sekaligus pengusaha sudah ia jalani sejak lama. Di mana sejak sekitar tahun 1970-an. Pada saat itu, ia hanya membuat bendera merah putih saja. Namun sekarang, ia juga membuat aksesoris lainnya seperti bandir, umbul-umbul, juga background.
Secara ekonomi, menurutnya sejak pandemi COVID-19, omset penjualan bendera menurun. Apalagi saat ini adanya penjualan online yang mempengaruhi omset dari para pedagang bendera. Kalau dulu waktu saya kecil, bikin bendera itu cuma 2 orang, yaitu bapak saya sama saudaranya. Asalnya bendera itu nggak seperti sekarang. Waktu dulu kainnya jempi dulu. Kalau sekarang diganti lagi kainnya. Mungkin kalau jempi itu terlalu mahal. Orang kalau dulu yang pertama mengeluarkan bendera itu cuma 2 orang, nggak mengetahui orang yang lain. Jangankan orang lain, saudaranya juga nggak dikasih tahu. Soalnya itu dirahasiakan sama orang tua saya. Kita sekitar tahun berapa, Pak? Itu tahun 70-an lah kurang lebih. Waktu saya masih kecil mungkin orang tua saya udah bikin. Saya kalau ikut-ikutan sama orang tua, kelas 2 SD udah dibawa sama orang tua. Dibawa jualan, cara-caranya menjualan bendera itu. Ya kalau sekarang agak bertambah seperti umbul-umbul, bandir, background. Kalau dulu mah nggak ada, cuma bendera doang yang dijual sama bapak saya. Itu bendera apa saja? Bendera merah putih. Yang dibuat itu bendera merah putih dengan bermacam-macam ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede gitu, Pak. Hal senada juga dikatakan oleh Abah Tata, salah satu keturunan pengrajin bendera, bahwa profesinya itu berawal dari sang ayah yang membuat bendera bersama saudaranya saat dirinya masih kecil. Sekarang, profesi itu ia tekuni sebagai pengrajin bendera. Sementara Kepala Desa Leles, Tony Triswandi, membenarkan bahwa Kampung Babakan Sari merupakan cikal bakal atau awal mula pengrajin bendera. Yang dia ketahui, dulu itu membuatnya tidak menggunakan mesin seperti sekarang, melainkan menggunakan rajak. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kini pembuatan bendera merah putih mengalami perubahan. Kini, Kecamatan Leles Garut dikenal sebagai Kampung Bendera, di mana pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 lalu, Kampung Bendera ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat bersama Kapolda Jawa Barat yang ditandai dengan monumen para perajin bendera merah putih asal Garut. Kini Kecamatan Leles Garut dikenal sebagai Kampung Bendera, di mana pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 lalu, Kampung Bendera ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat bersama Kapolda Jawa Barat yang ditandai dengan adanya monumen para perajin bendera merah putih asal Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Kalau